Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Selamat pagi Bang Arto. Oke, udah ketemu lagi. Oh ya Bang Rusman, hari ini ada Bang Rusman, ada Inang, dan guru-guru sekolah minggu. Hari ini udah ketemu lagi di hari Minggu. Seperti biasa kita mau ibadah. Iya. Jadi diajak, mungkin adiknya masih di belakang, mamahnya masih di mana, dipanggil. Kita mau ibadah bareng. Seperti biasa masih online. Nah, untuk memulai ibadah kita, biar kita semangat, Kak Arto mau ngajak adik-adik semua untuk nyanyi satu lagu yang semangat. Oke Bang. Ada ide lagu apa Kak? Apa ya? Yesus kekasih jiwaku. Oh, tanggal 14 ya katanya hari kasih sayang. Oke, kita coba nyanyi satu lagu, Yesus kekasih jiwaku. Yuk bangkit Jiwaku. berdiri semua ya. Semuanya bangkit berdiri ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Udah semangat belum? Adik-adik udah semangat belum di rumah? Belum Bang. Belum. Oke, Bang Arto masih punya satu lagu cadangan. Oh, cadangan ya. Cadangan. Jadi semuanya harus. Iya. Semuanya harus semangat, bangkit berdiri, boleh tepuk tangan, boleh gerak-gerak biar semangat, biar ceria lagi. Lagu yang berikutnya adalah Sayang-sayang Tuhan. Boleh tepuk tangan gak Kak? Boleh tepuk tangan gak nyanyinya? Boleh. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi disayang. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi disayang. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, kita mau mulai ibadahnya, tapi sebelumnya Kak Arto meminta semuanya untuk lipat tangannya, kita mau mulai ibadahnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur ya Tuhan kami ucapkan karena sampai hari ini Tuhan kami masih boleh menerima berkat kekuatan dan kesehatan daripada-Mu hingga kami anak-anak sekolah minggu, orang tua, guru-guru sekolah minggu, pemusik dan setiap orang yang melayani hari ini Tuhan
boleh ambil bagian di setiap pelayanan ini. Ya Bapa, kami akan mulai ibadah ini, kiranya Engkau yang berkati kami yang ada di sini dan seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, agar apa yang kami lakukan hari ini, kami boleh bersuka cita, kami boleh melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Ya Bapa, Engkau yang pimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kepada Inang Sintua. Shalom anak-anak. Shalom Inang. Sekarang kita mulai ibadah kita. Mari kita siapkan diri kita. Kita hormati keberadaan Tuhan kita. Kita beribadah, kita mulai mendengarkan nyanyian yang dibawakan oleh guru sekolah minggu kita. Oke, kita mau nyanyi satu lagu dari buku nyanyian HKBP. Anak-anak sekolah minggu boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan. Muliakanlah Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk dunia cemar. Manusia berdosa diselamatkannya, Dia mati berkorban bagi umatnya. Pujilah namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya, di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Hukum Taurat bagi kita minggu ini diambil dari hukum Taurat yang keempat. Inang bacakan dulu ya, nanti kita membacakannya kembali karena agak panjang. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita sama-sama ya, ikuti Inang. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh Pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan, bagi Allah Tuhanmu. ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah Sebab Allah menciptakan langit dan bumi menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan segala isinya di dalam 6 hari. Di di dalam dalam 6 6 hari. hari. Kemudian Kemudian Ia beristirahat
ia beristirahat pada hari yang ketujuh. pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. hari itu dan menguduskannya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan Allah kami, Ya Tuhan Kuatkanlah kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi yang dibawakan guru sekolah minggu. Oke, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Anak-anak sekolah minggu boleh bangkit berdiri. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita ulang dari awal lagi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah kami Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak, epistel kita pada hari ini tertulis di dalam Yosua 24 ayat 15. Epistel kita tertulis dalam Yosua 24 ayat 15. Mari anak-anak kita sama-sama membacakannya ya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pada hari ini, Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah Nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyampaikannya serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan. Oke, kita mau angkat satu pujian. Belum ya? Oh, maaf.
Kita angkat satu pujian mari berserah kita kepada Yesus. bersama-sama bernyanyi. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita mengaku iman kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Vina. Warta Jemaat kita hari ini adik-adik setiap ibadah kita tuh akan ada persembahan. Jadi adik-adik bisa persiapkan persembahannya. Nah, kalau sudah dipersiapkan boleh dikasih ke orang tuanya, nanti orang tuanya bisa sampaikan ke Amang Sintua di gereja. Dan kalaupun mau ditransfer juga boleh, asalkan dikasih catatan ya kalau itu persembahannya adik-adik, persembahan sekolah minggu. Lalu setiap minggu kan kita juga akan ada kreativitas, ada tugas-tugas dari kakak sama abang nih. Nah adik-adik dikerjakan ya tugas sama kreativitasnya, nanti itu juga akan ditayangin loh di ibadah kita. Jadi jangan lupa ya dikerjain. Sama untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan pujian dalam bentuk video, itu boleh banget. Nanti bisa ditayangin di ibadah kita juga. Jadi adik-adik tetap dipersiapkan ya kreativitas-kreativitasnya, dan kita akan tetap ibadah sampai nanti ada pengumuman lebih lanjut ya. Betul. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sekian wartanya. Mari anak-anak kita bernyanyi kembali sambil mengumpulkan persembahan. Oke, disiapkan persembahannya yang paling baik. Kita mau angkat satu pujian, Burung Pipit, kita nyanyikan dengan semangat. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan.
Selamat pagi adik-adik. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu yang telah Kau nyatakan dan kami rasakan di kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat berdiam diri Tuhan, sujud di hadapan-Mu, menaikkan pujian kami Tuhan. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri kami hati yang mau menyimak akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di hati kami masing-masing Tuhan. Mengartikan akan firman-Mu untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami anak-anak Tuhan, tapi kami yakin percaya Tuhan selalu memberkati kami di segala bidang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala dosa-dosa kami, layaklah kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita ambil pada minggu ini tertulis dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Anak-anak membacanya, menyimaknya ya, membaca di rumah. Ikuti Inang nanti. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7, demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam kitab Nabi Yesaya 53 ayat 3 sampai 7 ini Tuhan dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Jadi Yesaya ini perjanjian lama menceritakan, menubuatkan tentang kejadian Tuhan Yesus yang akan datang ke dunia, yang peristiwanya peristiwa penyaliban Kristus, kesengsaraan yang dialami oleh Yesus Kristus. Nah, itu di dalam perjanjian baru. Sebelum itu telah dinubuatkan di perjanjian lama. Jadi bukan sembarang cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 7 ini ada 7 poin yang harus kita perhatikan. Pertama, di dalam ayat 3, dia dihina dan dihindari orang. Jadi Yesus itu tidak diterima di lingkungan orang Israel. Dia malah dibenci dan ditolak oleh pemimpin-pemimpin Israel. Nah, selanjutnya poin kedua, seorang yang penuh kesengsaraan.
Jadi dia menderita sengsara. Di sini mencakup penderitaan, kesakitan, kekecewaan, kesedihan yang amat sangat. Kalau kita teringat akan cerita Tuhan Yesus, peristiwa-peristiwa dia menderita, nah, terlalu sakit yang dideritanya, dicambuk, nah, dia tersiksa, dia sengsara. Itu karena apa? Karena dosa umat manusia. Yang keempat, yang ketiga di ayat keempat, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ini penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kaitannya dengan pelayanan Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit. Baik yang sakit jasmani itu ya kadang ya seperti kita lah pernah punya penyakit. Baik pun sakit rohani ini orang yang tidak punya pengharapan gitu. Kayaknya penderitaannya aja yang dipikirnya, rohaninya memuji Tuhan, dia tidak tumbuhkan gitu. Karena itu agar kita bisa menanggungnya, kita harus banyak berdoa. Tepat dan baik kalau kita berdoa dan memohon kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Apalagi seperti sekarang ini masa-masa COVID, berkumpul sedikit sama teman kita tidak tahu. Yang dibilang istilah OTG, orang tidak bergejala tetapi dirinya ada virus. Jadi kita harus hati-hati, harus pakai masker. Penangkalnya pakai masker. Dan kita harus juga di rumah berdoa, memohon kekuatan pada Tuhan agar Tuhan melindungi kita, menguatkan imun kita. Dan kita juga harus dengarkan apa yang diberitahu orang tua kita. Nah, selanjutnya di ayat kelima, Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi Yesus disalibkan karena kita orang berdosa, dia menanggung dosa kita. Dia menanggung dosa kita agar kita dapat berhadapan dengan Allah. Sebagai pengganti kita orang yang berdosa, Tuhan Yesus yang memberikan dirinya dihukum yang seharusnya kita terima, yaitu hukuman kalau tertikam itu menjadi mati, jadi hukuman mati. Nah, menjadi dia mendapatkan hukuman mati. Karena itulah kita dapat diampuni dan berdamai dengan Tuhan Allah. Selanjutnya yang kelima di ayat 5 juga, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Penyembuhan di sini dengan kesehatan kita, baik kesehatan rohani kita, baik jasmani kita. Jadi kalau kita pelihara hati kita, bersekutu dengan Tuhan Yesus, berdoa dengan Tuhan Yesus, bernyanyi memuji-muji Tuhan, nah jadi kita dapat keselamatan, hati kita menjadi suka, menjadi riang. Penyakit dan kelemahan itu adalah akibat kejahatan manusia dan akibat pekerjaan si iblis di dunia. Makanya kita selalu berdoa biar iblis itu tidak bekerja di dalam tubuh kita. Untuk itulah Tuhan Yesus menyatakan dirinya supaya ia dapat membinasakan iblis-iblis ini. Jadi dia menyatakan diri bahwa saya anak Allah Yesus Kristus ada dan bisa mengusir iblis-iblis di dalam tubuh kita kalau kita mau menyerahkan kehidupan kita ke dalam Tuhan Yesus, dipimpin oleh Tuhan Yesus. Nah, yang 6, di ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Terkadang memang kita tidak mau mendengarkan
orang tua. Kita ingin melakukan keinginan kita sendiri. Jadi di saat kita menginginkan melakukan keinginan kita sendiri, kita terjebak atau kita tersesat. Nah, daripada kita terjebak dan tersesat dan membuat kita sedih, kita harus kembali lagi bertingkah laku yang baik, mendengarkan orang tua, mengikuti perintah orang tua, ajarannya, ajaran firman Tuhan, mentaati firman dan perintah-perintah Tuhan, agar kita benar dan kita juga bersukacita. Yang terakhir di ayat ke-7, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi Tuhan Yesus itu waktu menderita itu, dia diam, dia tidak melawan. Itu tandanya dia mau menanggung dosa kita. Dia dihina, dia dicambuk dengan kesakitan, dia tidak melawan. Nah, untuk itulah kita harus sabar mengikuti perintah Tuhan. Kita harus menguasai diri kita harus mampu, itu perlu dilatih. Jadi cerita tentang Tuhan Yesus yang mengalami penderitaan sudah diceritakan di perjanjian lama dan digenapi di perjanjian baru. Nah, kita bersukacita karena Tuhan Yesus kita yang menanggung dosa-dosa kita. Dia ada dan hidup. Itulah firman Tuhan. Kiranya anak-anak dapat mengerti dan memahaminya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Begitu Engkau mengasihi kami, karena Engkau telah menyerahkan diri-Mu Tuhan untuk menanggung dosa kami di atas kayu salib. Ampuni kami Tuhan akan segala kelemahan kami. Ampuni kami Tuhan akan segala keinginan kedagingan kami Tuhan. Semuanya itu Tuhan karena kelemahan kami. Tapi Engkau yang berkuasa atas tubuh kami Tuhan, atas kehidupan kami. Begitu juga kehidupan orang tua kami Tuhan. Kau berkati mereka di dalam pekerjaannya, di dalam aktivitasnya Tuhan. Begitu juga Engkau memberkati kami Tuhan di dalam aktivitas kami dalam belajar Tuhan. Semua berubah di masa pandemi ini Tuhan. Kami belajar daring Tuhan. Untuk itu mampukan kami Tuhan mengikuti arus perkembangan digital ini ya Tuhan. Mampukan kami mengerti ya Tuhan akan pelajaran-pelajaran kami. Untuk bekal kami Tuhan di kemudian hari. Biarlah hidup kami ini Tuhan memuliakan nama-Mu. Menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Menjadi anak-anak yang tangguh, yang bisa memuliakan nama-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami, multimedia, pendeta kami Tuhan, Sintua, Kau berkati mereka Tuhan, beri mereka kekuatan hikmat agar mereka juga dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Tuhan, amang pendeta kami, pendeta Poltek Sinaga Tuhan, orang tuanya lagi sakit, terbaring di rumah sakit Tuhan, karena virus COVID ini. Engkau Tuhan yang berkuasa atas tubuh amang dan inang dari orang tua pendeta kami Tuhan. Manusia hanya bisa menyediakan obat-obat. Tapi Engkau Tuhan yang bekerja atas tubuh mereka. Mukjizat-Mu terjadi Tuhan pada mereka. Biarlah mereka dapat sembuh dan beraktivitas di tengah-tengah keluarga besarnya Tuhan. Begitu juga anak-anak kami yang merasa sakit. Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Tuhan beri kekuatan, kesabaran agar mereka juga dapat merawat diri mereka dengan baik. Dapat bersukacita Tuhan di dalam kesembuhan mereka nantinya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau juga mengampuni akan segala dosa-dosa kami Tuhan. Karena kami orang berdosa dan Engkau telah menanggungnya. Sukacita damai sejahtera Engkau berikan di tengah-tengah kami, di setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari Minggu ini, kita mau angkat satu lagu penutup.
Tuhan lebih sungguh mengasihi kepadamu, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu, mengasihi lebih sungguh. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihi-Nyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Oke, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Terima kasih, kita ucapin bareng-bareng ke Inangnya. Terima kasih Inang, Tuhan memberkati. Terima kasih juga anak-anak, Tuhan memberkati kita semua. Ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan.